Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita ketemu kembali di BKSN Bulan Kitab Suci Nasional Pekan yang keempat. Pekan yang keempat ini atau pertemuan yang keempat ini mengambil sebuah judul yaitu Bangga Menjadi Orang Katolik. Ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar buat kita. Apakah kita ini bangga menjadi orang Katolik? Dan bagaimana kita mengambil inspirasi bahwa kita itu bangga menjadi orang Katolik sehingga kebanggaan kita ini mempunyai dasar yang kokoh. Sebelum membahas tentang perikop yang keempat ini, bangga menjadi orang Katolik dari Kisah bab 2 ayat 37 sampai 47 ini, saya juga mengingatkan kembali tentang pertemuan-pertemuan kita, baik yang pertama, kedua, dan ketiga. Pertemuan yang pertama, kita diingatkan dari 1 Yohanes, yaitu bahwa Allah begitu mencintai manusia. Allah adalah Maha Kasih. Allah mengasihi manusia tanpa syarat. Itu pada pertemuan yang pertama. Dan pertemuan yang kedua, Allah yang mengasihi manusia tadi hadir di dalam diri Yesus. Yesus adalah anak manusia yang memiliki kuasa antara langit dan bumi, yang memiliki kuasa atas dunia ini, bahkan yang memiliki kuasa untuk menentukan baik atau buruknya manusia pada akhir zaman. Di situ digambarkan, dilambangkan dengan kambing dan domba. Allah yang begitu mencintai manusia, yang hadir begitu luar biasa sebagai raja yang mengadili yang baik yang buruk, tapi sekaligus hadir sebagai orang yang miskin, papa, yang terlantar, sebagai orang yang penyakitan, atau mungkin juga orang yang ada di dalam penjara. Orang yang kecil, tersisih, tersingkir. Dan bagian yang ketiga, kalau kita mengingat dari Injil Lukas, yaitu bahwa Yesus yang dulunya tidak diperhitungkan oleh Petrus, ternyata ada sesuatu yang sungguh-sungguh di luar batas kemampuan nalar manusia. Apa itu? Petrus sebagai seorang nelayan yang biasa mencari ikan, yang dalam dirinya sudah mempunyai bentuk kesombongan, mana mungkin sesiang hari bolong begini disuruh menebarkan jala. Tetapi ternyata bahwa kesombongan Petrus di situ ditelanjangin oleh Yesus. Petrus akhirnya merasa bahwa dirinya adalah sebagai orang berdosa. Maka Petrus mengatakan, "Menyingkirlah daripadaku Tuhan, aku ini orang berdosa, aku tidak pantas." Tapi apa yang terjadi? Justru Yesus memilih Petrus bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi justru Petrus diangkat sebagai penjala manusia. Itu pertemuan yang pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana Allah begitu luar biasa mencintai manusia apa adanya. Bahkan yang berdosa pun diangkat oleh Allah untuk apa? Menjadi sarana keselamatan bangsa manusia. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan melihat dari keseluruhan tadi Allah yang sebegitu baiknya kepada manusia ini, lalu kita mencoba menjawab apa? Dengan iman kita. Nanti pada bagian terakhir akan diungkapkan itu, bagaimana hubungannya, relasinya antara wahyu dan iman. Tapi paling tidak kita akan melihat bagaimana kita mencoba menjawab kebaikan Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita bisa kembali mencintai Tuhan. Di dalam mana? Di dalam seluruh umat manusia, bukannya vertikal tapi juga yang horizontal. Nah, di dalam pertemuan ini kita akan bahas 4 gagasan pokok. Dan gagasan pokok ini nantinya akan kita jabarkan ketika kita mendengarkan sabda Tuhan. Apa sih dari keempat hal ini? Sehingga kita boleh mengetahui bahwa sungguh bahwa kita ini bangga. Bangga apa? Bangga sebagai murid Kristus. Bangga sebagai orang Katolik. 4 bagian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberitaan para rasul tentang karya penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada orang Yahudi di Yerusalem. Maksudnya apa di sini? Adalah bahwa para rasul memberitakan Injil keselamatan tentang apa yang dilakukan Yesus bagi orang Yahudi. Yesus yang datang bagi orang Yahudi. Itu yang pertama. Gagasan yang kedua, tentang gagasan gereja sebagai umat Allah. Gereja adalah persekutuan jemaat yang beriman di dalam Kristus. Bagian yang ketiga adalah
cara hidup jemaat. Dengan melihat cara hidup jemaat ini, nanti kita akan melihat bagaimana identitas kita sebagai orang Katolik. Kita itu harus bagaimana sebagai orang Katolik. Yaitu apa? Pertama, cara hidup jemaat perdana, yaitu bertekun di dalam pengajaran para rasul. B. Hidup di dalam persekutuan. Mereka bersama-sama bersekutu, berkumpul. Lalu memecah-mecahkan roti dan berdoa. Lalu yang keempat atau D, mereka saling memberikan diri, terutama juga dengan harta miliknya. Mereka tidak ada yang namanya kelekatan terhadap yang duniawi. Mereka mulai menyadari hidup barunya. Lalu yang E adalah hidup di dalam sukacita. Dan sebagai gagasan yang keempat, kita akan melihat di situ adalah hidup bersama di dalam persekutuan orang yang beriman. Nah, Bapak Ibu, Saudara kasih di dalam Tuhan, mari sekarang kita mendengarkan sabda Tuhan, sehingga dengan sabda itu kita diteguhkan. Dan sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara di dalam iman. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, untuk memahami sabda-Mu di dalam kitab suci. Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman sebagai ciri khas murid-murid Yesus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah sekarang kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 37 sampai 47. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perbuatan lain lagi, ia memberi sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberikan dirinya dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul, di dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya terhadap tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 37 sampai 47. Maka marilah kita mencoba mendalami satu demi satu perikop-perikop berikut ini, sehingga kita nanti bisa melihat kisah para rasul ini memberikan inspirasi bagi kita bahwa
Inilah memang identitas kita sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik. Yang pertama, orang-orang yang hadir terkesan pada karunia lahiriah Roh Kudus dan pada khotbah Petrus tentang perbuatan-perbuatan Allah melalui Yesus. Di dalam peristiwa ini, sebetulnya mereka mendengarkan ajaran para rasul. Ajaran tentang apa? Ajaran tentang Yesus yang memberikan keselamatan, Injil keselamatan, terutama kepada orang Yahudi. Terutama di situ ditunjukkan bagaimana Petrus yang berkhotbah saat itu. Lalu mereka bertobat. Di dalam pertobatan itu, lalu mereka memberikan diri untuk dibaptis. Dibaptis di dalam Tritunggal Maha Kudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, mereka yang dibaptis itu akhirnya menjadi sehati sejiwa. Mereka mempunyai perilaku menjadi orang yang mempunyai habitus baru. Mereka mempunyai hidup yang baru. Nah, hidup yang baru kayak apa? Nanti akan kita lihat sebagai jemaat perdana. Yang pertama, mereka adalah bertekun di dalam pengajaran para rasul. Jadi mereka berkumpul bersama-sama, lalu di situ mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran para rasul. Lalu juga di dalam pengajaran-pengajaran itu, tadi saya katakan adalah mereka mulai bertobat mengimani Kristus. Di dalam mengimani Kristus ini, mereka dipersatukan di dalam kasih karunia. Mereka dijadikan sebagai bagian yang ketiga adalah sebagai jemaat yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Mereka pertama-tama adalah bersatu, bersekutu. Untuk apa? Untuk mendengarkan sabda Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaan mereka adalah menjadi kebiasaan yang baik, menjadi habitus baru, yaitu adalah orang yang saling kasih mengasihi satu dengan yang lain. Terus bagian yang berikutnya, bagaimana mereka saling memecahkan roti. Mereka berkumpul, memecahkan roti, makan bersama. Mereka pada menjual harta miliknya, lalu membagikan terutama kepada mereka janda miskin, lalu orang-orang yang terlantar. Mereka sehati sejiwa. Ini yang dilakukan oleh jemaat perdana, seperti yang kita lihat di dalam gagasan pokok tadi. Mereka sehati sejiwa mendengarkan sabda Tuhan melalui yang pewartaan para rasul, lalu juga mereka memecah-mecahkan roti dan berdoa. Ini menjadi kebiasaan mereka yang mungkin nantinya sampai kita bisa merayakan apa yang dialami oleh jemaat perdana ini secara lengkap di dalam Ekaristi Kudus. Menjadi ciri khas utama juga. Yaitu apa? Ekaristi Kudus. Di dalam Ekaristi Kudus kita bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, kita berkumpul. Dan di dalam pertemuan itu, kita mendengarkan sabda Tuhan melalui bacaan-bacaan dan juga pewartaan Injil. Kalau dulu ada dibawakan oleh para rasul, lalu pada saat ini dibawakan oleh para pengganti para rasul. Mungkin paus, uskup, dan juga mungkin pembantu-pembantu uskup, yaitu para imam. Dan mungkin untuk di pelosok-pelosok, karena jumlah uskup atau imam yang kurang memadai, mungkin mereka tetap masih bisa berkumpul mendengarkan sabda, meskipun tidak ada pemecahan roti, tetapi mereka berkumpul bersama untuk mendengarkan sabda di dalam ibadat sabda, lalu dengan kerinduan untuk menerima tubuh Kristus. Jadi apa yang dilakukan oleh jemaat perdana saat ini pun masih kita lakukan, yaitu di mana? Di dalam acara sakramen Ekaristi. Jadi di dalam sakramen Ekaristi kita bersehati, bersejiwa mendengarkan sabda, dan juga turut serta terutama di dalam pemecahan roti, mengenangkan bagaimana Kristus pun juga membagi-bagikan tubuhnya, membagi-bagikan darahnya. Untuk siapa? Untuk penebusan dosa kita. Persoalan-persoalan yang sebetulnya kita harus pahami, bagaimana Allah yang begitu mencintai kita harus kita balas cintanya itu. Bagaimana kita harus bisa menerapkan cinta kasih Allah itu lalu di dalam kehidupan kita, di dalam terapan-terapan hidup kita. Jadi ketika kita dibaptis, karena apa? Karena kita percaya kepada Allah dan pernyataan diri di dalam Yesus Kristus, kita mempercayakan diri kepada Allah
yang adalah kasih dan mengikuti Yesus Kristus, Raja Kerajaan Surga. Dengan menerima baptisan itu, kita pun juga menjadi anggota kerajaan Allah. Kita menjadi anggota gereja juga. Jadi menjadi pewaris kerajaan Allah sekaligus menjadi anggota gereja Katolik secara sah dengan pembaptisan itu. Kita masuk di dalam persekutuan orang yang percaya kepada Kristus. Dengan demikian selayaklah kita juga bangga mempunyai Allah yang mengasihi kita, yaitu melalui Yesus Kristus. Selayaknya bagi kita bangga menjadi anggota gereja Katolik yang kudus, sebagaimana yang kita ucapkan terutama di dalam iman kepercayaan kita, yaitu di doa kredo ya, dan juga kesadaran sebagai anggota gereja Katolik. Itulah yang menjadi kekhasan atau ciri khas utama sebagai jemaat Katolik, sebagai orang Katolik. Bagian yang kedua, bahwa identitas kita yang menggerakkan kita untuk menjalani kehidupan sebagai pengikut Yesus sebenarnya seturut dengan cara hidup jemaat mula atau jemaat perdana. Bertekun di dalam pengajaran para rasul, hidup di dalam persekutuan, yakni hidup berkumpul sehati sejiwa, ya, saling mengasihi. Dan yang ketiga yaitu memecah-mecahkan roti, berdoa, yaitu untuk mengenangkan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang tadi saya katakan, yang sekarang ini kita rayakan di dalam perayaan Ekaristi. Lalu tidak ada kelekatan di antara satu dengan yang lain. Milikku juga boleh menjadi milikmu. Mungkin kalau zaman dulu masih bisa berlangsung, zaman sekarang pun juga masih berlangsung. Intinya apa? Bukan kelekatan terhadap barang-barang duniawi. Orang bisa berbagi bahwa apa yang kita miliki juga sebagian adalah milik mereka yang miskin. Jadi bukan milikku adalah milikku, milikmu juga boleh menjadi milikku. Bukan seperti itu. Lalu yang kelima adalah bahwa hidup dalam sukacita, yakni kita bersukacita karena telah mengalami karya penyelamatan Kristus dan bersyukur atas semua yang telah dilakukannya bagi kita. Kita boleh bersyukur ini semua. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, itu sebetulnya kalau kita mau mencamkan dari permenungan kita yang keempat ini. Jadi secara singkatnya, kita boleh belajar dari jemaat perdana untuk menjadi identitas kita. Bagaimana identitas kita? Identitas kita adalah menjadi jemaat yang berkumpul sehati dan sejiwa, yang di situ dikaruniai dengan Roh Kudus dengan mendengarkan sabda Tuhan melalui pewartaan Injil, terutama di dalam pertemuan kita hari Minggu, dan juga di situ kita juga ada pemecahan roti di dalam perayaan Ekaristi. Ini menjadi ciri khas utama kita, sehingga dengan ciri pokok atau identitas ini kita tidak kehilangan dari kekatolikan kita. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan janji saya yang pada permulaan tadi, saya akan mencoba membuatkan benang merah dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang keempat ini. Atau saya tadi juga mengatakan, yaitu hubungan, korelasi atau relasi antara wahyu dan iman. Di dalam pertemuan pertama, dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7-21, kita di situ diberikan sebuah gambaran yaitu tentang wahyu. Wahyu kalau mungkin zaman kita saat ini mungkin ya keberuntungan ya. Keberuntungan mungkin wahyu mendapatkan jabatan sebagai ketua MPR, DPR, menjadi presiden atau apa saja, menjadi lurah atau menjadi apa sajalah. Orang biasanya ya aku mendapatkan wahyu seperti itu. Jadi wahyu itu berupa apa? Berupa kebahagiaan mungkin hubungannya dengan jabatan atau kedudukan atau apa saja yang intinya adalah keberuntungan. Wahyu di dalam kekatolisitasan itu juga sebuah keberuntungan, tapi keberuntungan yang sungguh-sungguh besar. Mengapa? Karena di sini adalah keberuntungan bahwa kita boleh disatukan kembali dengan Allah. Kita boleh ditautkan kembali, dipersatukan kembali hubungan kita yang telah retak dengan Allah itu menjadi apa?
menjadi satu. Dan ini bukan partisipasi manusia yang pertama-tama, tapi ini adalah inisiatif dari Allah. Allah yang mencintai manusia sehabis-habisnya, yang menginginkan manusia selamat. Wahyu adalah cinta kasih Allah yang diberikan kepada manusia sehabis-habisnya. Manusia memang berdosa, tetapi Allah tetap mencintai untuk memberikan keselamatan yang seluas-luasnya, untuk bisa apa? Untuk bisa hidup bersama dengan Allah. Cinta kasih Allah ini tentunya ada perwujudan yang nyata. Ini merujuk kepada kelemahan manusia. Manusia tidak bisa melihat perwujudan Allah secara nyata, secara kasat mata. Karena di dalam perjanjian lama pun telah dibuktikan banyak perbuatan-perbuatan Allah yang ingin menunjukkan kepada manusia dan manusia itu mati. Maka di dalam perjanjian lama, perwujudan Allah itu diwujudkan dengan apa? Dengan semak yang terbakar, dengan pada zaman Abraham, lalu juga dengan gunung yang meletus pada zaman Musa, lalu juga dengan mana, lalu bagaimana Allah hadir di dalam tiang-tiang awan untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebagaimana itu, Allah menyelamatkan manusia. Itu di dalam perjanjian lama. Lalu di dalam perjanjian baru, sebagai puncaknya, Allah hadir di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertemuan kedua itu, yaitu diambilkan dari Matius bab 25 ayat 31-46. Di situ Allah hadir di dalam diri Yesus Kristus, Yesus yang adalah anak manusia, raja kerajaan surga. Meskipun di situ banyak terjadi salah tanggap, kekeliruan dari para murid siapa sebetulnya Yesus itu, raja yang mana yang membebaskan lahiriah atau yang mana, tapi akhirnya mereka menjadi paham bahwa Yesus adalah anak manusia yang akan mengadili semua orang pada akhir zaman. Yesus yang mempunyai kuasa untuk memisahkan antara yang jahat sama yang buruk dari perbuatan-perbuatan manusia itu. Yesus mempunyai kuasa yang sangat besar antara langit dan bumi ini. Allah hadir menyelamatkan manusia yang mau bertobat. Pada bagian yang ketiga ini, pertobatan. Manusia melihat Allah yang begitu mencintai kita apa adanya ini melalui siapa? Melalui pada zaman perjanjian lama, melalui para nabi, para raja, para hakim, dan sebagainya. Lalu tergenapi di dalam Yesus Kristus yang dihina, wafat, dan akhirnya bangkit kembali itu, akhirnya manusia sadar. Untuk apa? Untuk kembali menyatukan hubungan itu. Allah telah menawarkan keselamatan itu. Lalu manusia menanggapi. Tanggapan keselamatan itu pertama-tama melalui kesadaran akan dirinya yang berdosa. Pertama-tama orang menyadari, orang sudah tidak sombong lagi, lalu orang menyadari, ya, aku ini berdosa. Aku tidak pantas. Sebagaimana apa? Sebagaimana Petrus. Petrus juga mengatakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan pergilah dari hadapanku. Karena apa? Karena aku ini orang berdosa. Petrus menyadari bahwa dirinya berdosa, tidak layak di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Yang terjadi, Tuhan yang begitu Maha Rahim, Tuhan yang hadir di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus itu menerima pertobatan manusia, menerima pertobatan Petrus. Bahkan Petrus yang telah sadar akan kedosaannya, Petrus yang telah menyadari akan dosa-dosanya itu bukan lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Petrus diangkat menjadi alat Tuhan sendiri untuk keselamatan manusia. Petrus menyadari akan kedosaannya dan kesadaran itu diterima oleh Allah dengan lapang dada, lalu mereka dirangkul sebagaimana anak yang hilang telah kembali. Ini hubungan antara wahyu dan iman. Di dalam wahyu Allah mengasihi melalui siapa? Melalui Tuhan Yesus. Lalu akhirnya apa? Akhirnya manusia menyadari juga akan
kasih Allah yang begitu luar biasa itu, lalu dengan apa? Lalu dia menyadari, lalu dia membalas cinta kasih Allah itu. Melalui siapa? Melalui Kristus yang mengorbankan dirinya. Melalui Kristus yang memberikan dirinya. Bahkan di dalam di dalam pengajaran katekese kita akan melihat di situ, Kristus adalah imam agung yang sekaligus korbannya. Imam agung adalah perwujudan Allah. Sedangkan korban adalah perwujudan kasih manusia, balasan cinta manusia. Yesus di sini adalah sebagai mediator. Yesus di sini sebagai pengantara antara cinta kasih Allah kepada manusia dan balasan cinta kasih Allah itu kepada Allah. Manusia kepada Allah. Ketika kita sudah bisa melihat antara wahyu dan iman, lalu di dalam kehidupan kita saat ini, kita bisa menjalankan aktivitas kita. Kita bukan hanya secara vertikal, kita berdoa kepada Allah, kita menyatukan diri kita kepada Allah. Allah tidak menghendaki bahwa hubungan kita hanya hubungan vertikal. Tapi apa? Hubungan kita harus juga hubungan horizontal. Hubungan kita dengan sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kalau kita tidak bisa saling mencintai dengan sesama kita, yang kelihatan, yang kasat mata, bagaimana kita bisa mencintai Allah? Awang yang kelihatan saja kita tidak bisa. Inilah Bapak Ibu. Maka di sini dalam pertemuan yang keempat, kita diajak bersama-sama untuk apa? Untuk mencintai Allah di dalam wujud kita dengan sesama. Kita mendengarkan sabda Tuhan, lalu kita juga memecah-mecahkan roti, dan di situ menjadi inspirasi untuk apa? Untuk kita berbagi dengan sesama kita. Kita memecahkan roti lalu dibagi-bagikan, lalu juga di dalam kehidupan kita, kita juga membagikan keberuntungan kita, membagikan kebahagiaan kita bagi siapa? Bagi orang lain. Kalau kita nggak punya apa-apa tentang harta benda, kita bisa kok membagikan apa? Membagikan perhatian kepada orang lain. Bahkan kita membagikan senyum kepada orang lain pun itu juga sudah menjadi pewartaan. Pewartaan Injil. Injil adalah kabar gembira. Tapi kalau kita ketemu dengan orang, lalu dengan muka yang asem, yang cuek, apa yang terjadi dengan orang lain? Orang lain akan menganggap kita, mungkin kita dianggap atau dicap sombong. Kita dia menjadi orang kok jutek, orang kok dainya selalu mengkerut. Tapi sangat luar biasa, orang akan menganggap kita menjadi orang yang luar biasa juga. Kalau apa? Kalau mata kita berbinar terang dan bibir kita menjadi Nah ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam pertemuan yang keempat ini, kita bisa berkumpul, bersatu, mendengarkan sabda Tuhan, kita mecah-mecahkan roti di dalam Ekaristi, lalu kemudian saat itu, ketika imam memberikan berkat terakhir, imam mengatakan ite misa es. Pergilah, kamu diutus untuk apa? Untuk mewartakan kabar sukacita. Kabar gembira kepada orang lain. Tentunya di sini bukan hanya mewartakan Injil dalam artian Injil, warta tentang Yesus dan sebagainya, tapi juga Injil yang hidup, yaitu apa? Kehidupan kita. Yang terpenting adalah kehidupan kita adalah Injil juga. Kalau kita bisa berbuat baik, kita juga tadi bisa berbagi dengan senyum dan sebagainya itu. Saling mengasihi, berkasih-kasihlah satu dengan yang lain. Di dalam kesimpulan Tuhan Yesus di dalam hukumnya, pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan jiwamu. Tapi yang kedua adalah juga cintailah sesamamu manusia seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Nah ini Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, BKSN tahun 2020, di sini yang judul besarnya adalah kabar baik, kabar sukacita tentang identitas di tengah krisis iman ini. Kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Semoga kita tidak sampai pada kehilangan identitas, kita juga tidak mengalami krisis iman, meskipun saat ini kita diguncang dengan persoalan-persoalan yang sangat besar, juga terutama masalah ekonomi, juga saat ini kita dilanda oleh COVID ini.
semoga kita tetap beriman, meskipun kita tidak bisa berkumpul di dalam Ekaristi Kudus untuk mendengarkan sabda dan pemecahan roti secara bersama-sama, paling tidak kita masih bisa untuk apa? Untuk menyatukan di dalam kehidupan kita, mungkin melalui streaming dan sebagainya, dan kita di dalam satu keluarga, karena satu keluarga yang beriman di dalam Tuhan itu adalah gereja. Maka Tuhan juga hadir di situ. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengahmu. Maka di situ Bapak Ibu juga bisa mendengarkan sabda Tuhan yang diwartakan meskipun itu melalui YouTube di dalam streaming, dan juga kita dengan kerinduan juga bisa menerima Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, semoga PKSN tahun 2020 ini kita semakin hari semakin disemangati, kita juga bisa terlepas kalau mungkin kita di dalam krisis, di dalam iman maupun di dalam identitas kita kembali menjadi orang yang bersemangat, kembali menjadi orang-orang yang dikaruniai oleh Roh Kudus, dihadiri oleh Roh Kudus seperti para rasul yang saat itu takut, dan kemudian ketika Roh Kudus turun kepada para rasul, mereka berani dan berkhotbah kepada semua orang. Nah, mari kita mewartakan sukacita kita ini di dalam karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, saya mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu sudah mendengarkan, juga melihat dari video ini. Semoga ini bukan yang terakhir kalinya, karena kami akan selalu hadir juga, terutama di dalam berkatekise. Saya akan tetap terus hadir di dalam katekise. Kemarin saya sudah mulai membuka dengan prinsip-prinsip dasar katekise, lalu kemudian nanti kami akan melihat yaitu tentang persoalan-persoalan tentang sakramen dan seterusnya. Silakan disimak, mungkin di dalam krisis saat ini, mungkin di dalam pandemi ini, kita masih juga di dalam iman kita dikuatkan, terutama dengan apa? Dengan kita belajar kembali berkatekise, kita belajar kembali tentang dalil-dalil tentang iman kita. Tentu sekali lagi, ini kami memberikan judul jendela katekise. Jendela itu sekali lagi bukan seperti pintu yang besar, tapi hanya kecil. Saya tentu tidak bisa memberikan yang begitu besar, tapi mudah-mudahan yang kecil-kecil itu mungkin bisa menggugah kembali, mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang mungkin telah melupakan dari ajaran-ajaran itu. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila di dalam penyampaian kami masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, maka Bapak Ibu mempunyai kewajiban untuk melengkapi dengan apa? Dengan tayangan-tayangan yang telah kami bagikan melalui PowerPoint yang kami bagikan di dalam lingkungan-lingkungan. Mungkin di dalam perjumpaan masih bingung, Bapak Ibu masih bisa melihat di PowerPoint itu, di dalam tampilan itu, sehingga meskipun tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi tetap bisa mendalami PKSN ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan tekan tombol atau berikanlah komentar-komentar yang bisa mendukung kami untuk melanjutkan terutama di dalam pewartaan ini. Amin, sampai jumpa.